Sebelum terlambat, 5 penyesalan terdalam dari orang biasa di usia tua. Berikut adalah 5 hal yang paling disesali oleh para senior. 1. Menyesal karena tidak berusaha mencapai tujuan. Setiap dari kita pasti memiliki tujuan yang ingin kita capai suatu hari nanti. Bahkan, hal ini sering ditanyakan oleh para guru di sekolah. Apa tujuan hidupmu? Dengan berbagai tanggapan, semua memenuhi tujuan yang ingin mereka capai. Tapi tahukah Anda bahwa 92% orang dewasa yang lebih tua menyesal tidak dapat mencapai tujuan yang mereka tetapkan untuk diri mereka sendiri ketika mereka masih muda? Mereka menyesal bahwa mereka tidak menganggapnya serius di masa muda mereka untuk mencapai tujuan mereka. Masa muda yang mereka lalui masih sama dan sepertinya tidak berubah terlalu cepat. Saat itu, mereka disibukkan dengan banyak hal yang tidak produktif sehingga tidak fokus untuk mencapai tujuannya. Bahkan beberapa dari mereka memiliki kecenderungan untuk malas. Tiba-tiba menyadari, mereka berada di usia di mana mereka tidak bisa lagi melakukan segala sesuatu seperti ketika mereka masih muda. Oleh karena itu, manfaatkan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya. Jangan hanya mengikuti apa yang rata-rata teman Anda lakukan. Misalnya, ketika mereka bekerja, Anda bekerja, dan ketika mereka bermain, Anda bermain. Tetapi ketika teman Anda menerima penghargaan, apakah Anda akan menerimanya? Belum tentu, pasti tidak. Jika Anda benar-benar memiliki keinginan untuk mencapai sesuatu yang bahkan lebih dari yang teman Anda dapatkan, maka berkorbanlah. Lakukan segalanya lebih keras dari temanmu. Jangan hanya duduk dan bersantai. Mulailah berkomitmen untuk bekerja lebih keras. Lansia, bagaimana ini bisa terjadi? Perhatikan cerita berikut. Ada 3 sahabat yang baru lulus kuliah, Budi, Jaka, dan Kevin. Orang ketiga melamar pekerjaan di suatu perusahaan dan diterima oleh perusahaan itu. Setelah setahun bekerja, Budi memutuskan untuk keluar dari perusahaan dan melamar usaha kecil-kecilan. Sementara Jaka dan Kevin tetap tertarik meniti karir di perusahaan tersebut. Namun, setelah beberapa saat Kevin akhirnya mengikuti jejak Budi dan meninggalkan perusahaan. Kevin memilih hengkang dengan alasan memulai berbisnis restoran yang selama ini diimpikannya. Sementara Jaka yang saat itu sudah nyaman dengan penghasilannya memutuskan untuk tetap berbisnis dan merasa tidak perlu bekerja keras seperti Budi dan Kevin. Beberapa dekade kemudian, mereka dipertemukan kembali dalam sebuah pertemuan. Saat itu, Budi hadir sebagai CEO sebuah perusahaan. Kevin datang dengan bisnis merek dan berhasil membuka beberapa cabang restoran. Sedangkan Jaka hadir sebagai general manager perusahaannya. Kisah di atas merupakan gambaran anak muda yang cenderung tidak menghadapi tantangan terkait masa depannya. Mereka merasa lebih aman dan nyaman dengan penghasilannya dengan gaji besar yang mereka terima. Selain itu, mereka juga takut menerima upah yang tidak proporsional dan lingkungan kerja yang tidak mendukung. Yang terakhir, menyesal karena tidak membesarkan anak dengan baik. Kita sama-sama tahu bahwa anak adalah anugerah terbesar yang Tuhan berikan kepada kita. Oleh karena itu, setiap orang tua selalu mengorbankan segalanya untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya dan hidup bahagia. Beberapa dari mereka bahkan menerapkan beberapa aturan kepada anak-anak mereka dengan harapan mereka akan sukses di masa depan. Orang tua kenapa begitu? Karena tanpa disadari, apa yang dilakukan orang tua terhadap anaknya justru berdampak buruk bagi sang anak. Mereka secara tidak langsung telah membunuh kreativitas anak, membuat mereka tidak dapat berkembang sesuai minatnya. Akibatnya, anak-anak juga kehilangan masa muda yang mereka butuhkan untuk bersenang-senang dan bebas mengekspresikan kreativitas mereka.